There's a grace when the heart is under fire. Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. Everything I am, you gave me the strength to do. Hey, Lord, I lift my hands, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. Hey, Lord, I can feel your presence, putting all your peace in me. Lord, I can feel revival, breaking all the captives free. And though it sounds crazy, man, I used to hate me, till I met somebody who told me how he made me, how he died to save me. And if you want the same thing, all you gotta do is just say, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. Yeah, yeah, everything I am, everything I am, you gave me the strength to do. Yeah, you do. Lord, I lift my hands, Lord, I lift my hands, I give all the praise to you. This is my response for making me brand new. And I can't help it, I'm just being real. I just walk up to the mic and tell y'all how I feel. Y'all think I'm religious, I'm just trying to eat a meal. But I don't live on bread alone, you hear it in my zeal. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Boleh katakan shalom. Katakan shalom. Bapak Ibu pagi hari ini bersuka cita, amin. Seberapa banyak Bapak Ibu yang merasakan kebaikan Tuhan selama 1 minggu, boleh lambaikan tangan. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Saya percaya seminggu yang boleh kita lalui adalah seminggu yang luar biasa, katakan amin. Dan saya percaya Tuhan akan selalu berjalan dengan kita, amin. Saya ada satu ayat yang saya mau bagikan Bapak Ibu, boleh? Jawabnya kayak terpaksa begitu Bapak Ibu. Boleh nggak nih Bapak Ibu? Boleh ya? Dalam Mazmur 89 ayat 16. Karena namamu mereka bersorak-sorak sepanjang hari, dan karena keadilanmu mereka bermegah. Mazmur 22 ayat 4. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang-orang Israel. Bapak Ibu, kita mau datang dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Saya nggak tahu mungkin seberapa berat hari yang sedang dialami, tapi saya tahu bahwa Yesus akan terus bersama dengan kita, amin. Whatever, apapun yang lagi dialami, mari datang dalam hadirat Tuhan. Mari cari wajah Tuhan, mari duduk di bawah kaki Tuhan. Dan nikmati hadiratnya pagi hari ini. Mari naikkan syukurmu. Aku bersyukur di hadirat-Mu Yesus, kami naikkan syukurku. Terima kasih Mari naikkan syukurmu di hadapan Tuhan, sebab Dia baik, sebab kasih setianya dalam kehidupanmu begitu sempurna. Yesus, ku bersyukur buat kasih setiamu. Yesus baik, Yesus baik, kasih-Mu sempurna di hari-hari kami. Terima kasih. Oh, aku bersyukur sebab Kau hadir di hidupku. Naikkan syukur di bawah kaki-Mu, bagi Yesus saja. Oh,
Kami datang dengan segenap hati kami Tuhan. Kami datang dengan segenap kerinduan kami. Kami datang dengan segenap hati kami Tuhan. Kami mau nyatakan kemuliaan di hadapan-Mu Yesus. Sebab Kaulah Allah Immanuel kami. Kau yang kuatkan kami untuk bertahan. Dan harapan kami dalam kesesakan. Yesus namanya. Mari kita mau nyatakan pujian ini. Nyatakan. Amin. Dengan segenap hatimu nyatakan bersama. Amin. Di dalam kesesakan amin. Dan berserah ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam hamba, Kau sempurna, Kau jahat. Saya undang Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri. Mari nyatakan Kau kuatkan kami, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau yang buktikan kesetiaan-Mu Yesus. Amin. Sebab Engkaulah Allah Immanuel. Segenap hatimu Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, di titik terendah kami Tuhan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan. Oh, aku bertahan, Yesus, Kau yang harapan kami Tuhan. Amin. Kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan. Yes, amin. Kau harapan dalam titik terendah sekalipun, Kau yang kuatkan kami. Kau setia. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan.
sesakan Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Kau Allah Immanuel, Yesus. Mari naikkan suaramu, mari angkat suaramu. Yesus, Kau kuatkan kami. Yesus jadi harapan di dalam kesesakan dan tetap berjalan bersamamu. Yesus, Yesus Tuhan, kami sembah Kau. Yesus, Kau jadi kuatku, Kau jadi harapan di hidupku, di hidup kami. Kami jadi kuat waktu jalan bersamamu Tuhan. Kami jadi gak lemah sebab Yesus bersamaku. Biar hadirat-Mu yang jamah kami pagi hari ini Tuhan. Kami mau berserah di bawah kaki-Mu, dalam genggaman-Mu. Yesus, 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 nama-Mu besar, nama-Mu mulia. Oh, terpujilah Tuhan, Raja segala raja, dengan segala pengagungan bagi-Mu Yesus. Kami naikkan syukur kami Tuhan, penyembahan kami bagi-Mu Yesus. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Juru Selamatku, kota bentengku, gunung batuku. Hanya Yesus selamanya, tetap Yesus. Sebab kami tahu Tuhan, hidup kami hanya kasih karunia Tuhan saja. Sebab kami tahu Tuhan, kalau kami masih ada hari ini gak lebih dari anugerah-Mu saja Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan indah Tuhan kasih kami lagi, kehidupan lagi Tuhan, untuk kami boleh datang menikmati hadirat-Mu di rumah-Mu ini Tuhan. Kami mau datang dengan segenap hati kami mau datang dengan segenap kerinduan kami, untuk kami cari wajah-Mu Yesus. Kami mau cari wajah Yesus Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan bahwa pengharapan kami di dalam-Mu Tuhan. Sebab kekuatan kami di dalam-Mu Yesus. Kami datang dengan segenap hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu akan memerdekakan setiap kami. Hadirat-Mu akan menjamah setiap hati jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami memulai ibadah kami, dan biar Engkau yang beracara di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap memuji nama Tuhan sama-sama katakan amin.
Boleh tepuk tangan yang paling meriah. Bapak Ibu bersukacita hari ini, amin. Amin. Boleh impartasikan sukacitanya ke kanan kirinya, depan belakang, ucapkan selamat hari Minggu. Kalau bisa jangan yang udah kenal atau sama keluarganya ya, kalau bisa yang lain gitu, yang belakangnya. Selamat hari Minggu, selamat muji nama Tuhan. Kalau sudah silakan boleh duduk kembali. Kita akan bersukacita pagi hari ini, amin. Kita akan bernyanyi bagi nama Tuhan. Bapak Ibu kalau mau nyanyi kenceng, jangan malu-malu. Bapak Ibu kenceng aja gak apa-apa, amin. Kita akan puji nama Tuhan. Kita boleh tepuk tangan bersama-sama. Satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira. Sukacitaku dalam Kristus. Kau satu penuh kasih, Yesus dua penuh, tiga penuh kuasa. Kau mulia, katakan. Ada waktu suka, bahkan dia ada waktu duka. Kau setia dan selalu. Mari nyatakan bersama. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Mari bersukacita. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira. Sukacitaku dalam Kristus. Oh, sukacitaku dalam Yesus. Kita akan bersukacita bersama Yesus, katakan amin. Mari semua. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap amin. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, semua bergoyang, menari bergembira. Sukacitaku dalam Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira. Sukacitaku dalam Kristus, sukacitaku dalam Kristus, sukacitaku dalam Kristus. Bersukacita, amin. Bersukacita. Saya undang untuk bangkit berdiri, mari nyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan. Boleh yuk tepuk tangan sama-sama. Sebab Yesus gak tertandingi. Kita mau nyatakan kemuliaan di hadapan-Nya. Nyatakan bersama. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Apa?
bersama katakan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu. Mari bersorak kemenangan. Semua sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Semua janganmu gegah. Boleh tepuk tangannya yuk. Siapa kau bandingkan kedatangannya yang hebat. Semuanya katakan. Gak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergelap. Dengan iman nyatakan bersama. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, mari bersorak. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Ulangan 31 ayat 86. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak meninggalkan engkau. Katakan amin. Semuanya yang boleh tepuk tangan bersama. Musik puji nama Tuhan. Sebab namamu Tuhan yang paling besar di hidup kami. Segala kemuliaan bagi Yesus. Mari setiap jemaat nyatakan bersama. Sungguh. Amin. Angkat suaramu. Amin. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal bersama. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Yeah! Berikan dimulai yang paling meriah buat Allah kita, amin. Siap lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Katakan haleluya. Semuanya katakan haleluya. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Boleh ya tepuk tangannya semua. Everybody say. Sekali lagi. Na 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 na. Bersama dengan iman. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidupmu yang diberikan. Atas hidup yang diberikannya. Amin. Dengan pasti dengan iman nyatakan kekuatan kedahsyatannya di hidupmu dan hidupku.
Sekali lagi katakan bersama. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidupku dengan iman. Nyatakan kekuatannya. Sekali lagi katakan kedahsyatannya di hidupku. Imanmu berkata, ku. Semua angkat suara. Apa? Dengan iman, kau hebat Tuhan. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Semua ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panji-Nya, panji kemenangan-Nya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panji-Nya, panji kemenangan. Ku menang. Wow, wow. Bersama Yesus. Mari katakan pujian ini. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas yang diberikannya. Dengan pasti berani nyatakan kedahsyatannya di hidupku. Bersama katakan imanku. Amin Tuhan. Kau hebat. Wow, wow. Yesusku. Kau bisa bersama Dia. Mari bernyanyi, ku memuji, ku bersorak, mengangkat tinggi panji-Nya, panji kemenangan-Nya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panji-Nya, panji kemenangan. Ku menang. Mari setiap jemaat yuk, kita mau angkat suara sama-sama. Yuk. Na 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 na, 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 na na na. Wow. Katakan bersama, imanku berkata, Tuhanku hebat, Dia hebat. Yes, amin. Yuk, yang sakit, yang beban berat, katakan, aku berkata, Tuhanku hebat. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panji-Nya, panji kemenangan-Nya. Ku bernyanyi, ku bersorak,
Sebab gak ada lain selain Engkau Yesus yang pantas disembah dan pemilik hidup kami. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Kau satu Tuhan di hati kami. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Oh, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hati. Mari dengan segenap hatimu nyatakan bersama. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Oh, hanya Kau satu di hati. Ku sembah Engkau. Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hati, Tuhan, Tuhan, tiada yang lain. Oh, hanya Kau satu di hati, Tuhan, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Berjalanlah terus di depan kami, agar kami tahu arah mana yang Engkau pilih. Berjalanlah terus di depan kami, karena Engkau adalah pemimpin dan panglima hidup kami. Pagi hari ini kami mau mendengar firman. Biarlah firman akan mengubah hidup kami, paradigma kami, bahkan apa yang kami yakini hari ini Tuhan akan pertetapkan dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah pada kami hari ini, urapi kami dengan kekuatan kuasa-Mu,
agar roh pewahyuan, hikmat dan pengertian bebas berkarya, menjamah, menyentuh setiap pribadi kami pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin. Silakan duduk. Ya, shalom. Senang karena tahun ini saya boleh kembali ada di gereja Tuhan yang luar biasa. Tadi waktu saya datang pertama kali lihat gereja sedang direnovasi, hati saya cemburu loh. Oh, hebat sekali ya gereja Tuhan di tempat ini. Bagaimana tangan Tuhan sangat berwujud dan nyata mengerjakan perkara-perkara yang hebat di tempat ini. Amin. Saya juga pengen, makanya tadi saya tanya sama Bapak Ketua Panitia Natal mengenai pembangunan. Karena saya udah 5 atau 6 tahun punya kerinduan, tapi belum bergerak. Ya, lihat gereja ini, wah, makanya saya cemburu, wah hebat ya. Saya berharap apa yang terjadi di sini akan terimpartasi di tempat saya melayani. Amin. Ada yang kenal saya? Ya, nama saya Mesak Alexander Untung. Untung itu nama orang mana? Ya, salah. Itu nama orang Dayak. Jadi tapi jangan khawatir, udah gak makan orang Dayaknya, udah makan babi hong. Papa saya orang Dayak, mama saya orang Bangka ya. Jadi apa Badai ya? Badai. Bukan ya? Orang Dayak sama Cina gitu ya. Sekarang saya melayani di sebuah kota kecil di Cikampek. Tahu Cikampek? Apa Cikampek? Cikampek itu selalu ngetop menjelang Lebaran. Cikampek itu sebenarnya Tuhan kasih nama kepanjangan dari cinta Kristus penuhi kami. Wah, iya, istri saya baru 2 kali melahirkan, jangan aja. 2 kali melahirkan. Anak saya yang sulung sudah 24 tahun ini, yang bungsu baru selesai magang di tempat Pak Heris. Adik apa kakak sih? Adik ya. Jadi selama 8 bulan anak saya dibantu Pak Heris bisa magang di situ karena mulai bulan ini mulai masuk skripsi. Ya, baik itu saja perkenalan. Nah, saya mau sampaikan begini. Ada satu seri atau satu tema pengajaran dalam Alkitab yang jarang disampaikan, jarang dikupas secara tuntas dalam gereja. Kira-kira tema apa? Kira-kira tema apa? Nah, tema ini jarang diajarkan. Kenapa? Karena seringkali pendeta itu mengajar sesuai dengan kebutuhan jemaat. Padahal seorang hamba Tuhan harusnya ngajar sesuai dengan kebutuhan Tuhan mau apa buat gereja itu. Paham gak? Kenapa tema ini gak pernah diajarkan? Gak sesuai dengan kebutuhan, gak sesuai dengan pengharapan jemaat. Karena tema ini adalah tentang kutuk. Kenapa kutuk jarang sekali diajarkan dalam gereja? Karena saya sadar gereja-gereja jemaat Tuhan jauh lebih antusias, jauh lebih bergairah belajar dan diajar oleh firman Tuhan berkenaan bagaimana hidup yang diberkati Tuhan. Ya. Tetapi sebenarnya kalau kita belajar hari ini begitu banyak rintangan, begitu banyak blocking, begitu banyak rintangan yang tercipta, justru salah satu penyebabnya adalah kutuk. Dan yang lebih menyebalkan, kutuk itu ternyata bisa diturunkan secara generatif. Nah, hari ini kita akan belajar, saya berharap kita siapkan. Kalau ada ayat di sini gak usah buka Alkitab lagi, biar kita cepat. Kalau mau catat ya.
Nah, kita lihat beberapa dosa yang memicu kutuk keturunan. Yang pertama, saya mau tanya, Allah itu pengasih, pengampun atau pendendam? Pengasih pengampun, bukan pendendam ya. Ya, bukan pendendam kan? Yang yakin Allah itu pengampun, angkat tangan. Yang yakin Allah itu pendendam, angkat kaki, suruh pulang. Pengampun atau pendendam? Keluaran 34 ayat 5 sampai 7. Ayat 3 sampai 5. Keluaran 34 perhatikan, mulai ayat 5-nya ya, perhatikan. Turunlah Tuhan dalam awan. Jadi dulu Allah itu selalu ketika kehadirannya disertai dengan awan. Makanya ini yang memberikan sebuah pemahaman Allah benar-benar turun. Lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Lihat ayat 6-nya. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan setianya. Terus ayat 7-nya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Titik 2, perhatikan, titik 2. Sampai di situ Allah kita sesuai dengan konsep yang kita terima selama ini. Tetapi frase terakhir dari Keluaran 34 ayat 7 ini mengejutkan kita. Allah yang pengasih, Allah yang penyayang, Allah yang panjang sabar, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Perhatikan, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Hari ini kita disuguhkan dengan berita yang agak nggak masuk akal, korupsi yang hampir 1.000 triliun. Apa tuh bahasa Indonesianya? Ya 1.000 triliun lah. Salah satunya adalah direktur utamanya kalau nggak salah ya. Saya mau tanya, kira-kira anak dan istrinya menikmati gak hasil korupsi itu? Ya, dia sekolah ke luar negeri mungkin juga hasil korupsi. Istrinya beli tas Hermes sekian ratus juta, itu juga mungkin hasil korupsi. Tapi pertanyaannya, kemungkinannya anak dan istrinya dipenjara nggak kalau suaminya dipenjara? Artinya hukum normatif di Indonesia memberikan sebuah kejelasan bahwa yang akan dihukum adalah orang yang melakukannya. Tapi kenapa dalam Tuhan Allah dikatakan membalaskan kesalahan bapaknya yang salah kepada anaknya, bahkan kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Jadi saya tanya lagi, Allah itu pengampun atau pendendam? Kalau gitu ya, ayat ini pengampun atau pendendam? Kalau manusia yang salah dihukum, yang nggak disalah nggak, sekalipun menikmati. Tapi ini Allah membalaskan kesalahan seorang bapak yang berbuat kepada anaknya, kepada cucunya, bahkan keturunan yang keempat. Ini yang saya sebut yang namanya kutuk keturunan. Nanti saya jelaskan bahwa sebenarnya yang ngutuk itu bukan Tuhan. Jadi gini maksudnya. Iblis itu seorang atau seekor? Sesetan ya. Karena ukurannya kan setan ya. Sesetan yang memiliki kecemburuan dengan Allah di sorga. Dan dia rindu menyamai dirinya dengan Allah.
Maka ketika Harun lempar tongkat jadi ular, maka Firaun menyuruh para magiciannya, ahli sihirnya lakukan hal yang sama. Artinya iblis lakukan hal yang sama, keluar juga ular. Ketika Tuhan bangun gereja di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan mampu berkuasa atasnya. Maka iblis juga bikin gereja yang namanya Satanic Church, gereja setan. Artinya iblis itu sesetan yang berusaha menyamai dirinya dengan Tuhan. Selalu bikin produk palsu dari apa yang Tuhan buat. Kalau sekarang kita balik tadi Allah produk aslinya, iblis bikin produk palsunya. Sekarang kita udah tahu produk palsunya itu kutuk. Sebenarnya Tuhan bikin rancangan itu apa? Coba kita lihat Yosua pasal 6 ayat 2. Yosua 6 ayat 2. Maksud saya ayat ini untuk memperlihatkan kepada saudara konteksnya tentang apa sih Yosua 6 ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Jadi Yosua pasal 6 bercerita penaklukan Israel kepada bangsa yang pertama tinggal di tanah Kanaan. Inilah pintu mereka masuk ke tanah Kanaan, yaitu orang Yeriko. Pasal 6-nya Allah memerintahkan kepada orang Israel siap untuk berperang dengan orang Yeriko. Nah, saya tanya, kalau saudara jadi Yosua, Tuhan bilang suruh berperang, lalu saudara akan siapkan prajurit saudara ngapain? Hah? Bersiap. Makan banyak atau lari banyak? Makan banyak. Sebab kayak macam saya kalau jadi prajurit di depan, kalau udah nyerang gak bisa mundur. Larinya susah. Artinya Yosua akan latih sedemikian hebat pasukannya untuk berperang. Artinya ini merupakan waktu yang sangat krusial. Waktu yang sangat penting dan amat menentukan mereka akan masuk ke tanah Kanaan atau tidak. Lalu kira-kira kalau Yosua berpikir begitu, apa strategi Tuhan? Pasal 5 ayat 2-nya. Pasal 5 ayat 2-nya perhatikan. Pada waktu itu, jadi sebelum pasal 6, sebelum mereka berperang, pasal 5-nya Tuhan bilang, pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari apa? Tajam enggak? Tajam tapi kalah sama pisau sekarang ya, yang dari logam itu ya. Dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk yang berapa? Jadi Israel orang itu disunat berapa kali? Salah, habis dong kalau dua. Enggak, maksudnya gini. Yosua dan Kaleb yang lahir di Mesir itu udah disunat. Dan orang yang mau masuk tanah Kanaan cuma 2 orang ini yang sisa lahir di Mesir. Sisanya semua lahir di padang gurun. Artinya mereka generasi muda di bawah 40 tahun. Dan mereka ini belum disunat. Dan Tuhan mau mereka disunat. Ayat 3-nya. Ayat 3. Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnya lah orang Israel di bukit kulit katan. Pertanyaan saya menarik. Kenapa sunat itu harus dimulai ketika mereka mau masuk? Kenapa Tuhan gak tunggu mereka masuk dulu baru disunat? Artinya sederhananya gini, saya mau katakan. Kalau Israel gak disunat, mereka masuk tanah Kanaan gak? Ini kadang-kadang kita bicara masalah waktu. Saya punya jemaat, Pak Pendeta, perpuluhan saya tunda ya. Ntar kalau saya punya duit, saya bayar. Seolah-olah kan waktu nggak ada masalah kan. Nah sama orang Israel, kalau disunat setelah menang lawan orang Yeriko bisa nggak? Tapi pertanyaannya, kalau mereka nggak disunat, mereka masuk tanah Kanaan nggak?
Harusnya bisa. Kejadian 17 ayat 7. Nah, perhatikan. Kenapa tanah Kanaan disebut tanah perjanjian? Ternyata di atas tanah Kanaan itu memang ada konsensus, ada kesepakatan antara Tuhan dengan Abraham. Dan inilah perjanjiannya. Nanti kita akan jawab. Kalau mereka nggak disunat, mereka bisa masuk tanah Kanaan nggak? Aku akan mengadakan perjanjian aku dan engkau dan Abraham serta keturunanmu turun temurun. Lihat, selalu Allah bikin turun temurun. Ini yang nanti produk palsunya itu udah iblis buat ya. Menjadi perjanjian yang kekal supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Ayat 8-nya. Sampai ayat 10 ya. Ayat 8-nya perhatikan. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing. Ya, ini seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Perjanjian atau konsensus kesepakatan itu dari pihak pertama Allah, dia menyediakan tanah. Yang namanya jual beli harus dua-duanya oke. Yang punya barang oke, yang punya duit oke. Kalau yang satu nggak ada berarti batal. Ya, ayat 9-nya. Ayat 9-nya. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu. Sekarang Tuhan menuntut dari pihak Abraham. Engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun temurun. Ayat 10-nya. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Pertanyaan tadi kita jawab dengan ini. Kalau seandainya orang Israel nggak disunat, mereka bisa masuk tanah Kanaan nggak? Hah? Nggak berhak. Nggak berhak. Misalnya gini, anak saya 2 nih. Saya beli asuransi jiwa. Maka kesepakatan saya dengan asuransi diikat dengan perjanjian yang namanya polis. Di polis itu di salah satunya disertakan penerima manfaat. Jadi kalau saya meninggal maka seluruh manfaatnya ini saya akan berikan kepada siapa? Kalau bahasa awamnya ahli waris. Maka karena saya sudah 53 kelihatan tua ya karena saya wajahnya bermutu. Bermuka tua maksudnya. Dan saya juga pernah kena stroke Juli lalu. Saya cantumkan 3 anak saya. Istri saya pertama, anak saya 2. Setelah saya beli asuransi ini, ternyata Tuhan berkati saya dengan anak yang ketiga, bungsu gitu ya. Tapi anak ini saya nggak masukkan di asuransi, tapi anak ini disertai dengan testimoni jemaat bahwa memang anak ini lahir dari rahim istri saya. Jemaat ya, lalu tes DNA-nya secara genetik ini adalah anak saya. Kemudian saya meninggal. Pertanyaan saya, anak yang ketiga ini berhak nggak mengklaim asuransi itu? Kenapa tidak? Hah? Itu saya masukin loh, tes DNA-nya, akte kelahirannya, testimoni jemaatnya. Sekalipun ada testimoni jemaat, sekalipun disertai dengan tes DNA, saya bilang dia tidak berhak mengklaim karena dia tidak termasuk dalam perjanjian itu. Kalau orang Israel tidak disunat, maka saya percaya orang Israel nggak masuk. Artinya kita lihat produk aslinya, kalau Tuhan perjanjian dengan seseorang, maka perjanjiannya akan berlaku turun-temurun. Perjanjian yang kuasa kegelapan juga ternyata berlaku turun-temurun yang namanya kutuk. Setan tuh bisa ngasih kekayaan nggak? Bisa nggak ngasih kekayaan setan? Bisul. Bisa nggak ngasih kekayaan? Saya pernah baca buku Tony. Saya lupa judulnya karena buku yang saya baca dari buku Tony, bukunya beda tapi ceritanya hampir sama. Kita
Kita, anak, cucu, cicit, terus cocot. 5 generasi. Sebenarnya selama hidup kita dapat punya harta 1 miliar, anak-anak kita 1 miliar, cucu kita 1 miliar, cicit kita 1 miliar, cocot kita 1 miliar. Nah ketika saya bangun hubungan dengan kuasa kegelapan dengan okultisme, saya bisa dapat 5 miliar. Yang 4 miliar itu dari mana? Tony sampaikan ini sebuah rahasia yang banyak tidak diketahui orang benar. Ternyata yang 4 miliar itu dirampas dari anak kita 1 miliar. Dirampok dari cucu kita 1 miliar, dijarah dari cicit kita 1 miliar, dan diambil dari cocot kita 1 miliar. Makanya Tony bilang, lihat orang yang terlibat okultisme kelihatannya kaya, tetapi anak cucunya hidup tanpa berkat Tuhan. Karena kenapa? Perjanjian dengan kuasa kegelapan itu iblis lekatkan sama dengan seperti perjanjian kita dengan Tuhan. Tetapi bedanya perjanjian dengan Tuhan berlaku turun-temurun. Yang turun-temurun adalah berkat. Yang masuk ke tanah Israel, yang masuk ke tanah Kanaan, orang Israel sekian generasi daripada Abraham. Tetapi perjanjian Tuhan dengan Abraham berlaku turun-temurun. Sebaliknya kalau kita terlibat okultisme, maka kutuknya juga turun-temurun. Jadi sebenarnya bukan Tuhan yang ngutukin, setan yang ngutukin. Ya, siapa di sini yang masih terlibat okultisme? Bertobat. Karena berkat Allah terhambat sampai 4 generasi. Yang kedua, kira-kira dosa apa yang melahirkan kutuk secara generatif turun-temurun? Kita lihat Kejadian pasal yang kedua, Kejadian pasal 49 ayat 9 dan 10. Kejadian pasal 49 9 10. Nah, ini adalah perkataan berkat Yakub ketika menjelang dia mati. Jadi orang beriman harus mempergunakan waktunya dengan baik. Sampai titik akhir kehidupan jangan pernah keluar kata kutuk. Jadi Yakub menjelang mati, dia sengaja memberkati 12 anaknya dengan kata-kata profetik. Dan salah satunya Yehuda. Dikatakan begini, kata-kata profetik pasti dia dapat inspirasi dari roh ya. Yehuda adalah seperti anak singa setelah menerkam, engkau naik ke tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Lihat ayat yang ke-10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya. Sampai dia yang datang berhak atasnya, maka kepadanya takluk bangsa-bangsa. Dalam inspirasi roh yang didapatkan oleh Yakub, dia mengatakan perkataan nubuat dan profetiknya bahwa Yehuda punya karunia menjadi raja. Pertanyaan, Yehuda jadi raja nggak? Hah? Yehuda secara personal yang dimaksud ini enggak. Artinya ada yang miss. Janji Tuhan menempatkan Yehuda orang yang menjadi memiliki karunia raja atau memimpin. Tetapi sampai dia mati, dia nggak jadi raja. Raja Israel yang pertama siapa? Saul. Dari suku apa? Benyamin. Baru Daud generasi raja kedua Israel dari generasi Yehuda. Artinya ada berkat Tuhan yang ditujukan kepada Yehuda, tetapi terhambat, terintangi, ada sesuatu yang menghambatnya. Apa itu? Apa dosa Yehuda sehingga berkat Tuhan tidak terjadi dalam hidupnya? Apa dosa Yehuda? Kejadian 38 ayat 13. Kejadian 38 ayat 13. Ketika dikabarkan kepada Tamar, bapak mertua sedang jalan ke Timna untuk menggunting bulu domba-dombanya. Di sini diperlihatkan seorang tokoh wanita yang bernama Tamar.
Dan dia dikabarkan kepadanya bapak mertuanya sedang jalan ke Timna untuk menggunting bulu dombanya. Ayat 14-nya. Ayat 14. Maka ditanggalkannya pakaian kejandaannya, ia bertelekung dan berselubung. Lalu pergi dan duduk di pintu masuk ke Enaim di jalan ke Timna. Karena dilihatnya bahwa Shelah telah menjadi besar dan dia tidak diberikan juga kepada Shelah untuk menjadi istrinya. Tokoh yang kedua Shelah ya. Ayat 15 ya. Ketika Yehuda melihat dia, disangkanya dia seorang perempuan sundal karena ia menutupi mukanya. Jadi Yehuda punya anak 3. Yang pertama adalah Er menikah dengan Tamar. Tetapi Alkitab tidak deskripsikan, tapi Tuhan bilang dia jahat di mata Tuhan. Maka dihukum Tuhan mati tidak punya anak. Hukum sipil Yahudi kalau kakaknya meninggal tanpa punya anak, maka adiknya harus menikahi kakak iparnya. Maka yang kedua adalah Onan. Onan menikahi Tamar, tetapi dia tidak mau kasih anak. Kenapa? Karena setiap melakukan persetubuhan, dia melakukan yang namanya coitus interruptus, senggama yang terputus, spermanya dibuang keluar. Dari kata Onan ini muncul istilah onani. Dan Tuhan lihat bahwa dia jahat karena tidak mau membangkitkan keturunan bagi abangnya. Dia gak mau bangkitkan kenapa? Karena kalau dibagi warisan anak sulung itu menerima 2 harta bagiannya. Jadi dia merasa abang saya meninggal, kalau saya punya anak dia jadi anak abang saya. Dan warisan terbesar jatuh sama dia. Dan yang ketiga Shelah. Ketika Yehuda melihat 2 anak laki-lakinya meninggal menikah dengan perempuan yang bernama Tamar, dia takut yang terakhir juga dinikahkan, maka meninggal juga. Maka disuruhlah dia pulang ke rumah orang tuanya. Sepadahal pantang buat orang Yahudi pulang ke rumah orang tuanya, janda maksudnya, selama masih ada orang yang menebusnya. Selain Bang Marpaung, ada orang Batak di sini? Ada? Nah, misalnya begini. Bang Marpaung istrinya Gultom ya? Nah, Gultom. Istri yang bernama Gultom ini tidak boleh secara aturan adat nanti kalau seandainya meninggal di rumah papanya. Dia akan kena denda adat. Ngerti ya? Bahwa dia tanggung jawab Pak istrinya. Nah, Yehuda berbuat curang, dia menyuruh menantunya pulang. Artinya dia sudah melanggar adat. Tetapi Alkitab memberikan catatan selanjutnya ayat 16 ya. Ayat 16-nya. Lalu berpaling Yehuda mendapatkan perempuan di pinggir jalan itu serta berkata, marilah aku mau menghampiri engkau sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Tanya perempuan itu, apa yang akan kuberikan kepadaku jika engkau menghampiri aku? Ayat 17 ya. 17. Jawabnya, aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku. Kata perempuan itu, asal engkau memberikan tanggungannya sampai engkau mengirimkannya kepadaku. Ayat 18 ya. Apakah tanggungan yang harus kuberikan? Jawab perempuan, cap bateraimu serta kalungmu dan tongkat yang ada di tanganmu. Lalu diberikanlah semuanya itu kepadanya. Maka ia menghampirinya. Tamar itu mengandung daripadanya. Dosa Yehuda ternyata adalah dosa perzinahan. Dia bersetubuh dengan menantunya sendiri. Sekarang apa sih, berapa keturunan kira-kira kalau kita melakukan dosa perzinahan? Ulangan 23 ayat 2. Sebelum ulangan apa? Bukan. Sebelum ulangan belajar. Kalau nggak belajar nggak bisa ulangannya. Ya. Ulangan 23 ayat 2. Perhatikan, ini menggenapi apa yang diatur oleh Tuhan. Seorang anak haram janganlah masuk jemaah Tuhan, bahkan keturunan yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan. Artinya hati-hati dengan kita hari ini, dosa perzinahan punya potensi membawa generatif yang namanya kutuk sampai 10 generasi.
Buktinya apa? Coba lihat Alkitab kita. Matius 1 ayat 3 sampai 6. Dari Yehuda sampai ke Daud yang jadi raja berapa generasi? Kita hitung ya. Berapa generasi? Matius 1 ayat 3 sampai 6. Yehuda pertama memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Tuh lihat ya, yang generasi kedua. Peres memperanakan Hezron yang ketiga. Hezron memperanakan Ram yang keempat. Ram memperanakan Punjabi yang kelima. Bukan ya. Ram memperanakan Abinadab yang kelima. Abinadab memperanakan Nahason yang keenam. Nahason memperanakan Salmon yang ketujuh. Salmon memperanakan Boas dari Rahab yang kedelapan. Boas memperanakan Obed yang kesembilan. Obed memperanakan Isai yang ke-10 ayat 6-nya. Isai memperanakan Raja Daud yang keberapa? 11. Akurat loh Alkitab. 10 generasi tertunda janji Tuhan. Jadi gini maksudnya. Tuhan kalau melepaskan janji, dia nggak pernah tarik. Tetapi yang seringkali menghambat adalah dosa. Dan ini Alkitab memberikan bukti kepada kita. Yang kedua yang membuat kutuk secara generatif turun-temurun, yaitu dosa perzinahan. Oleh karena itu, siapa yang masih berzina? Angkat tangan, biar saya tahu. Jangan coba-coba. Kalau yang sudah coba-coba berhenti. Sebelum kemurkaan Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dikasihinya. Jadi yang ketiga kutuk turunan terjadi karena adanya dosa perzinahan. Lihat keluarga yang broken, bapaknya kawin lagi, anaknya benci dengan kelakuan bapaknya. Tapi anaknya juga berbuat yang sama. Itu yang namanya kutuk. Jadi yang pertama okultisme, yang kedua dosa perzinahan, yang ketiga. Kira-kira dosa apa yang melahirkan kutuk secara generatif? Alkitab kita khususnya dalam Perjanjian Lama menempatkan anak sulung itu sesuatu yang sangat berharga. Apalagi buat orang Batak. Dia dipanggil bapak siapa atau ibu siapa, dilihat dari anak pertamanya. Dia kalau jadi opung, cucunya yang pertama laki-laki, maka dia dipanggil dengan nama cucunya. Artinya yang pertama itu luar biasa. Yang kedua, orang Israel menempatkan anak sulung itu mendapat harta 2 bagian. Jadi kalau saya punya 1 miliar, meninggal anak saya 4. Masing-masing dapat berapa? Indonesia 250 bagi rata. Yahudi enggak? Yang sulung dapat 2 bagian. Jadi 400 juta. Yang kedua 200, ketiga 200, yang keempat 200. Tapi pertanyaannya, kenapa Allah membenci Esau yang sulung, tetapi Allah memilih Yakob? Kenapa kira-kira? Ya, kenapa Tuhan pilih itu? Yakob juga bukan orang yang baik, karena berapa kali dia penipu. Karena saya percaya ada sesuatu yang Tuhan lihat, potensi bahaya dari hidup seorang Esau, yaitu adanya Esau. Terlalu semangat. Allah melihat ada potensi dalam hidup Esau yang namanya kutuk keturunan. Kita baca Kejadian 28 ayat 6 sampai 8. Kejadian 28 ayat 6 sampai 8. Perhatikan ya. Ketika Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakob dan melepaskannya kepada Aram untuk mengambil istri dari situ, dijelaskan dengan garis sambung itu, pada waktu Ishak memberkati Yakob, Ishak telah memesan kepada Yakob, jangan ambil istri dari perempuan Kanaan. Pesan orang tua itu sesuatu yang penting ya. Ayat 7 dan 8-nya. Ayat 7 dan 8-nya. Dan bahwa Yakub mendengarkan perkataan ayah dan ibunya dan pergi kepada Aram. Ayat 8-nya. Dan Esau pun menyadari bahwa perempuan istrinya itu perempuan Kanaan, istrinya istrinya Esau tidak disukai oleh Ishak ayahnya. Orang dulu percaya 4B pilih jodoh itu. Bibit, bebet, bobot, yang satu lagi
babat kekayaannya. Jadi ini yang sampai hari ini bagi orang tua, pesan yang hari ini diingat. Dan Yakob dipesankan oleh Ishak bapaknya, jangan ambil perempuan Kanaan. Dan ini pesan sebenarnya bukan dari Ishak, sebenarnya pesan dari kakeknya Abraham ketika menyuruh Eliezer untuk mencari istri bagi Ishak. Dia pesan pergi kepada Aram, jangan ambil perempuan dari Kanaan. Kenapa? Jangan ambil perempuan Kanaan. Ada yang tahu sebabnya? Kejadian 10 ayat 6. Siapa itu Kanaan? Kalau kita lihat. Siapa itu Kanaan? Kita lihat. 10 ayat 6 Kejadian. Keturunan Ham ialah Kush. Kush itu kalau nggak salah Ethiopia sekarang. Mizraim, Mesir, Put, dan Kanaan. Jadi Kanaan itu anak siapa? Ham. Kenapa Tuhan tidak memilih Esau tetapi memilih Yakob? Karena Esau menikah dengan perempuan Kanaan. Kenapa Allah menolak keturunan Kanaan? Karena keturunan Kanaan adalah keturunan Ham. Ham adalah anak yang dikutuk oleh bapaknya. Jadi saya mau katakan sekali lagi buat anak muda, jangan pernah menganggap sepele pesan orang tua. Masalah kita mengenali pasangan kita harus lihat bibit bebet bobotnya. Karena kita nggak tahu orang itu dalam Tuhan atau tidak. Masih ada kutuk dalam keluarga itu apa tidak. Artinya Allah melihat potensi kutuk yang dilahirkan dari Ham generasi bapaknya turun kepada Kanaan anaknya. Yang mungkin kalau belum selesai itu juga turun dalam kehidupan anak cucu mereka. Jadi Esau bukan sekedar dia menolak hak sulungan, tapi Esau punya potensi terhadap kutuk keturunan. Kenapa Tuhan marah? Jadi artinya yang ketiga ini kuncinya adalah Allah kutuk turunan itu bekerja ketika kita terlibat dalam kawin campur. Kawin campur itu yang bagaimana? Orang Batak nggak boleh kawin sama orang Ambon. Sorry ya bang ya, udah menikah ya. Kenapa nggak boleh kawin sama orang Ambon, orang Batak? Karena nanti anaknya jadi keturunan Babon. Kawin campur itu seperti apa sih? Maleakhi 2 ayat 11. Nah kita mau lihat. Maleakhi 2 ayat 11. Inilah kenapa Allah benci yang namanya kawin campur. Yehuda berkhianat. Yang namanya pengkhianatan itu paling membuat kita marah ya. Kalau di Jepang ada anjing namanya Hachiko, bahkan dibuatkan patungnya karena dia setia. Betul? Jadi anjing itu bisa jadi sahabat setia. Tapi di Indonesia sahabat yang setia itu bisa jadi anjing. Anjing. Nah, Alkitab memberikan catatan, dikatakan berkhianat. Pengkhianatan apa yang dilakukan Yehuda? Dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem. Yehuda berkhianat sampai dikategorikan sebagai perbuatan keji, ya. Perbuatan keji dilakukan di Israel dan Yerusalem. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasih Tuhan. Yehuda menajiskan tempat kudus yang dikasih Tuhan karena melakukan perbuatan keji. Perbuatan keji itu yang dikatakan pengkhianatan. Dan seperti apa pengkhianatan itu? Dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Kawin campur. Jadi artinya hari ini kita diingatkan kawin campur itu bukan hanya semata-mata kita senang, kita cinta. Tapi efeknya itu akan generatif, turun-temurun. Jadi jangan asal-asalan pilih jodoh. Jadi begini, anak muda yang pacaran bersama dengan orang yang tidak kenal Tuhan, putusin. Amin. Amin. Saya ngomong enteng karena saya udah kawin, gak pacaran lagi. Lalu Pak, bagaimana kalau istri yang suaminya belum kenal Tuhan? Kalau istri
Menikah dengan suami yang belum kenal Tuhan. Sembarangan marah bukan malam. Cepet-cepet bawa ke gereja. Jangan ceraiin gitu. Ternyata kawin campur itu bahaya. Makanya dari awal perjanjian lama sampai akhir dalam kitab Wahyu, tidak pernah Tuhan menyuruh orang benar hidup bersama dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Itu yang ketiga. Yang keempat, dosa apa yang melahirkan kutuk secara generatif? Dosa apa? Kita baca Imamat 20 ayat 14 sampai 20. Imamat 20 ayat 14 sampai 20. Bilangan, maaf, bukan bilangan. Bilangan bukan Imamat. Ini orang Israel bersama Musa masih ada, mau menuju tanah Kanaan. Dia sampai di tepi perbatasan Edom. Edom itu sekarang daerah Petra. Siapa yang pernah ke Israel? Di Yordania. Itu Yordania dan Israel tuh berdempetan ya, udah menjelang dekat juga. Kemudian Musa mengirim utusan dari Kades kepada Raja Edom dengan pesan, beginilah perkataan saudaramu Israel, engkau tahu segala kesusahan yang telah menimpa kami. Ayat 15 ya. Sampai 20. Bahwa nenek moyang kami pergi ke Mesir dan kami lama diam di Mesir dan kami dan nenek moyang kami diperlakukan dengan jahat oleh orang Mesir. Ayat 16 ya. Bahwa kami berteriak kepada Tuhan dan dia mendengarkan suara kami, mengutus seorang malaikat dan menuntun kami keluar dari Mesir. Sekarang kami ada di Kades, sebuah kota tepi perbatasanmu. Ayat 17-nya. Izinkanlah kiranya kami melalui daerah negerimu. Kami tidak akan berjalan melalui ladang-ladang dan kebun anggurmu. Artinya gak ganggu panen mereka. Dan kami tidak akan minum air sumurmu. Artinya mereka akan berjalan dengan cepat. Tidak akan istirahat ya. Mereka berjalan dengan cepat. Jalan besar saja akan kami jalani dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Sampai kami melalui batas daerahmu. Ayat 18-nya. Tetapi orang Edom berkata mereka, tidak boleh kamu melalui daerah kami. Nanti kami keluar menjumpai kamu dengan pedang. Ayat 19-nya. Lalu berkatalah orang Israel kepadanya, kami akan berjalan melalui jalan raya dan jika kami dan ternak kami minum airmu, kami akan membayar uangnya asal kami diizinkan lalu dengan berjalan kaki. Hanya itu saja, ayat 20-nya. Tetapi jawab mereka, tidak boleh kamu lalu, maka keluarlah orang Edom menghadapi mereka dengan banyak rakyatnya dengan tentara yang kuat. Kanaan tanah yang diberkati Tuhan. Makanya daerah paling subur di daerah Palestina itu di lembah Kanaan. Tapi ada sebuah suku yang bernama Edom nempel dengan Kanaan, dekat dengan Kanaan, tapi nggak diberkati Tuhan. Berapa banyak di gereja ini ada orang yang rajin ke gereja sampai pendetanya bingung jenis kelaminnya apa. Padahal di Indonesia cuma 2, di Thailand 18. Pernah dengar nggak bahwa jenis kelamin di Thailand ada 18. Pendetanya bingung kenapa? Kaum ibu dia ikut, kaum pria dia ikut. Jenis kelaminnya apa? Nggak jelas. Gereja terus, tapi hidupnya jauh dari berkat Tuhan. Kenapa pertanyaannya? Sama seperti Edom. Karena ternyata orang Edom nggak diberkati Tuhan, karena mereka nggak mau berkati orang Israel. Tidak memberikan kesempatan orang Israel lewat dari negerinya. Artinya orang Edom dekat dengan Kanaan, hidupnya nggak diberkati Tuhan karena dia nggak berjalan kepada orang Israel. Tapi pertanyaan saya, apa alasannya orang Edom nggak ngasih jalan? Bahkan orang Israel bilang, kalau kamu minum airmu kami bayar. Kenapa orang Edom nggak ngasih jalan? Hah? Kenapa? Hah? Dendam lama. Kenapa orang Edom nggak ngasih jalan? Saudara akan tahu kenapa alasannya kalau saudara tahu siapa itu Edom. Edom itu siapa? Kejadian 36 ayat 1. Kejadian 36 ayat 1. Kejadian 36 ayat 1. Inilah keturunan Esau, yaitu Edom.
Edom nggak diberkati Tuhan karena dia nggak ngasih jalan orang Israel. Mereka nggak ngasih jalan ke Israel karena mereka keturunan daripada Esau. Kenapa keturunan Esau nggak ngasih jalan? Karena orang Edom hidup dalam kepahitan turun temurun. Kalau saya bisnis orang Tionghoa ya, lalu saya ditipu adik saya. Maka seringkali kita bilang jangan bisnis sama sincek. Anak saya nggak ngerti loh, tapi saya tanamkan begitu. Itu artinya kebencian, sakit hati yang diturunkan turun temurun. Saya tanya, ada di sini istri yang pernah dilukai suaminya? Kalau seorang istri diselingkuhi suaminya, kemungkinannya dia ngomong nggak sama anak perempuannya? Ngomong nggak? Ngomong. Dan dia cerita sama anak perempuan, si papi brengsek, tukang main perempuan, begini. Anak ini jadi kehilangan respek menghormati bapaknya. Ketika dia tidak menghormati bapaknya, maka saya tanya gini, ketika dia mulai masuk usia dewasa dan menikah, kira-kira akibat dia terluka melihat bapaknya, gampang nggak dia menghormati suaminya? Tidak. Dan ketika dia tidak menghormati suaminya, itu penyebab perceraian salah satu yang tinggi dalam kehidupan orang Kristen. Istri yang tidak tunduk kepada suaminya. Jadi jangan pernah ceritakan kejelekan suami kita sekalipun melukai kita kepada anak kita. Karena kenapa? Lebih baik di stop. Jangan turun temurun sakit hati itu. Biarkan kita menikmatinya sendiri. Karena ketika kita cerita, maka tanpa sadar anak tidak menghormati ayahnya. Padahal anak-anak hormatilah ayah ibumu supaya panjang usiamu dan diberkati Tuhan. Jadi ibu-ibu sekali lagi, kalau ada terluka dengan suami, jangan cerita sama anakmu. Cerita kepada ibu gembalamu. Karena kenapa? Karena anak-anak secara emosional akan terganggu dan itu salah satunya kita dengan sengaja tanpa sadar sedang menurunkan kutuk kepada anak kita. Amin. Jadi itulah sebabnya 4 perkara yang kita pelajari ini kutuk keturunan. Yang pertama apa? Tidak ingat. Tidak ingat. Yang kedua, lupa. Yang ketiga, lupa ingat. Yang keempat, lupa ingatan. Saya ngomong udah hampir 1 jam lo ngomong. Ya, yang pertama okultisme. Hari ini buka toko, jangan lagi percaya dengan icon-icon yang enggak sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Yang kedua, jangan pernah biarkan ada dosa perzinahan dalam rumah tangga kita. Yang ketiga, jangan ada kawin campur. Artinya kawin campur bukan hanya beda agama. Bisa sama-sama Kristen, tetapi orang itu belum kenal Tuhan dengan baik. Ya, kenapa ini saya jelaskan. Kenapa kawin campur itu dilarang? Kita yang percaya sama Tuhan sudah ditebus Tuhan di atas kayu salib. Orang yang tidak kenal Tuhan mungkin masih ada kutuk turunan. Jadi kalau saya menikah dengan perempuan itu, maka kutuk itu mungkin saja menimpa anak cucu kita. Kalau kita anggap kutuk itu seperti penyakit turunan. Saya punya anak sehat nih, tapi calon mantu saya sehat juga, tapi mamahnya atau besan saya ini ada penyakit saraf gila. Anaknya sehat, kawin. Saya tanya, mungkin gak cucu saya ada gila? Mungkin. Nah seperti itu. Orang yang belum ditebus Tuhan berarti belum clear. Jangan main-main ya. Yang keempat, jangan ada kepahitan atau sakit hati. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Selidiki aku, lihat dompetku. Ya, selidiki aku.
dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Kau berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Hari-hari ini adalah saat yang terbaik kami bercermin diri. Ketika keadaan yang sukar dan sulit hari-hari ini, kami mau menghadap Tuhan. Kami mau ngecek diri kami, Tuhan. Apakah masih tersedia kutuk dalam hidup kami? Apakah masih tersedia berkat yang terhambat dalam hidup kami? Sebab kami percaya berkat-Mu tidak akan pernah bergantung pada keadaan dan situasi. Maka kami percaya kalau hidup kami benar dengan Tuhan, dalam segala keadaan, dalam segala situasi, berkat Tuhan tetap limpah mengalir dalam hidup kami. Hamba berdoa bagi umat-Mu yang mungkin masih ada ikatan okultisme, ada masih dalam ikatan perjinahan, ada masih dalam ikatan pernikahan yang tidak kudus, dan ada juga mungkin ikatan yang membuat kami membiarkan kesakit hati ada dalam hidup kami. Hamba berdoa Allah yang Maha Kuasa kiranya menjamah membuat umat Tuhan bertobat dan percaya kepada Allah, sehingga berkat Tuhan tidak akan terhambat, tidak akan terhintangi karena anugerah-Mu yang sempurna. Kami berdoa bagi Bapak Gembala kami yang hari ini melayani Tuhan dimanapun dia berada. Berkat urapan, penyediaan dan peliharaan Tuhan berlaku dengan sempurna dalam hidupnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk, silakan duduk. Baik, terima kasih untuk Bapak Mesak Alexander untuk kebenaran firman Tuhan ya. Saya percaya Bapak Ibu semua diberkati dan dihibur ya Bapak Ibu. Amin. Baik, kita akan bawa persembahan kita Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang menggunakan cash bisa menggunakan amplop persembahan. Dan juga tersedia QRIS di kanan kiri Bapak Ibu. Jadi silakan boleh di-scan. Sebelum kita akan bawa, Bapak Ibu boleh dipegang amplop persembahannya. Mungkin Bapak Ibu yang akan pakai QRIS boleh dipegang handphonenya. Kita akan bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur buat kehidupan yang Tuhan boleh kasih hidup kepada kami Tuhan. Untuk setiap kasih karunia, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang nyata atas hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kami. Kami percaya itu bentuk kebaikan dan pemeliharaan Tuhan yang nyata atas hidup kami. Dan kalau sebentar kami mau bawa persembahan kami. Kami percaya Tuhan dari benda mati ini Tuhan akan jadikan alat kemuliaan Tuhan di tempat ini Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap kaki-kaki yang melangkah, setiap tangan-tangan yang memberi. Biar berkat yang mengalir terus daripadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap memberi hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita akan bawa persembahan kita. Kita akan satu pujian, diam putar aku.
hidupku, Kau buat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenal Dia. Mari kita angkat suara kita. Akan kasih-Mu yang tergores indah, dalam anugerah hatiku milik-Mu. Indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku, Kau buat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenalmu. Terima kasih untuk persembahannya, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan menyaksikan warta, saya persilahkan. Shalom Jemaat GBI Katerizo yang dikasihi Tuhan. Warta Jemaat Minggu Shalom Jemaat GBI Katerizo yang dikasihi Tuhan. Warta Jemaat Minggu 9 Maret 2025. Bagi jemaat yang ingin melakukan persembahan ke bank, bisa mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI Katerizo atau bisa menggunakan QR barcode yang sudah disediakan. Terobosan doa dan puasa dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 7:30 malam di gereja. Doa pagi dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 5:30 pagi via Zoom. Ibadah anak atau Katerizo Kids diadakan setiap hari Minggu pukul 9:15 pagi. Ibadah dilakukan di gereja lantai 1. Mari bergabung di ibadah Youth and Teen atau KAG setiap hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Kaum dewasa muda, mari bergabung di ibadah KM2 pada hari Sabtu tanggal 15 Maret pukul 5 sore di Kopitiam Jadulpa RT Gading Serpong dengan pembicara Ibu Vina Langitan. Info ibadah WBI. Ibadah WBI diadakan setiap hari Sabtu, minggu pertama dan ketiga pukul 3:30 sore bertempat di gereja. Bagi kaum pria nyala, mari bergabung di ibadah kompak komunitas pria berdampak yang diadakan sebulan sekali pada hari Sabtu. Komsel Poros Indah dilaksanakan pada tanggal 13 Maret pukul 7:30 malam di rumah Bapak Susanto Avon. Komsel Poros Gaga dilaksanakan pada tanggal 21 Maret pukul 7:30 malam di gereja. Komsel Cipondo dilaksanakan pada tanggal 28 Maret pukul 7:30 malam di gereja. Mari bergabung di ibadah raya pada hari Minggu tanggal 16 Maret. Di ibadah pertama dengan pembicara pendeta Dr. Haryanto Winata. Ibadah 2, pembicara evangelis Zaila Mutiara Sitorus STH. Ibadah dilaksanakan pukul 7 dan 9:15 pagi. Zo akan melaksanakan pembangunan di awal tahun 2025. Mari kita bersama-sama mendukung rencana pembangunan ini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin berpartisipasi, dapat menghubungi tim sekretariat gereja atau langsung dapat mentransfer ke rekening gereja atas nama GBI Katerizo. GBI Katerizo mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang bertambah usia di minggu ini. Saudari Maria M. Famusa, Bapak Hendy Sulaiman, Saudara Handaya, Saudari Jessica P. Saragi, Saudara Gerald Mayhew Susanto. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Demikianlah warta jemaat untuk minggu ini. Terima kasih untuk seluruh pelayan yang telah melayani. Terima kasih untuk hamba Nyap atas firman Tuhan yang disampaikan.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat GBI Katerizo yang dikasihi Tuhan. Warta Jemaat Minggu 9 Maret 2025. Bagi jemaat yang ingin melakukan persembahan ke bank, bisa mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI Katerizo atau bisa menggunakan QR barcode yang sudah disediakan. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan telah memberkati kami di ibadah raya yang pertama ini. Karena itu hanya Engkau Tuhan yang disukakan, ditinggikan atas pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Begitu juga Tuhan, kebenaran firman-Mu mengajarkan kami Bapa untuk kami menjauhi segala dosa-dosa, baik itu dosa okultisme, dosa perzinahan, dosa yang tidak seiman bagi kami, kawin campur, bahkan dosa akar pahit. Karena itulah yang menghambat berkat Tuhan untuk memberkati kami. Seperti firman juga berkata, bukan karena tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong kami, menyelamatkan kami, bahkan bukan kurang mendengar telinga Tuhan untuk mendengar setiap seruan doa kami, tapi karena dosalah yang menjadi pemisah antara kami dengan Tuhan. Karena itu Bapa, biar Tuhan hidup kami semakin benar seturut kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena hidup kami, hidup yang telah ditebus oleh darah Yesus yang kudus. Hidup kami tidak sembrono lagi, tapi hidup kami harus dituntun oleh kebenaran firman-Mu yang menuntun kami kepada kekekalan. Terima kasih Bapa, kami terima firman-Mu, meteraikan firman-Mu atas kehidupan kami. Biar firman-Mu menguasai melingkupi kehidupan kami, sehingga kami yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang sakit Tuhan sembuhkan, dan yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Berdoa juga Tuhan buat hamba-Mu Bapak Pendeta Meshak Alexander yang Tuhan pakai Bapa. Biar urapan Tuhan, hikmat Allah terus memberkati, menyertai hamba-Mu ini Tuhan. Berkati pengembalaannya, berkati keluarga, anak istrinya. Dan lewat pelayanan hamba-Mu ini banyak jiwa-jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga turut bersuka cita buat rekan-rekan kami yang berulang tahun. Buat Saudari Maria, buat Bapak Hendy Sulaiman, Saudara Handaya, Saudara Jessica, dan Saudara Geral. Kiranya panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya di dalam Tuhan. Apa yang menjadi harapan dan cita-citanya, tangan Tuhan yang memberkati senantiasa. Biarlah kebajikan dan kemurahan belaka akan menyertai kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bawa Tuhan Gereja Betel Indonesia Jemaat Katerizo dalam kasih anugerah-Mu. Gereja ini berdiri teguh hingga saat ini semua karena kuat dan kuasa pertolongan Tuhan. Karena itu Bapak, segala program kinerja yang ada kami terus melibatkan Tuhan. Kiranya Engkau terus turut campur tangan setiap program kinerja yang ada. Biar agenda Tuhan saja yang terjadi atas gereja ini Tuhan. Di atas setiap program agenda kami Bapak. Karena agenda Tuhanlah yang terbaik atas gereja ini Tuhan. Bukan sesuai dengan rencana ataupun keinginan kami, tapi rencana Tuhan yang terbaik atas gereja ini. Karena itu Bapa, kami melihat mujizat Tuhan, melihat pekerjaan Tuhan, perkara ajaib yang Tuhan lakukan atas gereja ini. Biar Tuhan tuntun kami senantiasa. Apapun yang Tuhan percayakan atas kami Bapa, mulai dari jemaat, pengurus sampai gembala jemaat, kami sama-sama melakukan untuk pekerjaan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Dan kami sama-sama dipersiapkan menjadi umat yang kudus, kepunyaan Allah. Terima kasih Bapak yang baik, kami terus menyerahkan Bapak setiap proses pembangunan gereja saat ini. Biar Tuhan tolong, kami percaya Tuhan proses pembangunan gereja ini akan berjalan dengan baik. Mulai di awal, pertengahan, hingga akhir. Karena tangan Tuhan yang memberkati. Tangan Tuhan yang memulai, tangan Tuhan juga yang menuntun hingga akhirnya Bapak. Karena itu Bapak, biar kami terus berikan kesatuan hati untuk kami mensupport pekerjaan Tuhan ini. Terima kasih Bapak yang baik. Kami menyerahkan juga Tuhan buat setiap pelayan-pelayan-Mu Bapak. Biar Tuhan urapi dengan urapan yang baru. Baik itu yang melayani Engkau di
mimbar maupun belakang mimbar. Biar Tuhan tolong dan nama Tuhan saja dipermuliakan. Sebab yang kami layani adalah bukan manusia, tapi Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa yang baik. Biar Tuhan pertumbuhan iman kami semakin hari, semakin senantiasa terus kuat di dalam Tuhan. Kami tidak menyerah, tidak undur setiap pergumulan yang kami hadapi, tapi kami semakin teguh di dalam Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan kamu terus memberkati jemaat Katarejo ini berlimpah-limpah karena tangan Tuhan yang menyertai senantiasa. Dan kami percaya orang berharap kepada Tuhan tak akan dikecewakan, tangan Tuhan yang menyertai senantiasa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bawa Tuhan bangsa negara kami ke tangan kasih-Mu. Kami dipanggil di tanah air Nusantara kami bukan untuk mengutuki, tetapi kami dipanggil untuk memberkati para pemimpin kami, memberkati bangsa kami ini Tuhan. Karena itu Kau curahkan Tuhan kasih anugerah-Mu dari sorga turun atas bangsa kami. Berkati pemimpin kami mulai dari presiden, wakil presiden, bahkan jajaran lainnya. Biar urapan Tuhan memberkati, mengurapi setiap pemimpin kami. Biar kebenaran firman Tuhan dapat ditegakkan atas bangsa kami. Kami percaya Tuhan keadilan dan kesejahteraan akan dapat direalisasikan, ditegakkan ketika pemimpin kami juga hidup dalam kebenaran sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, biar Tuhan kesejahteraan kota kami dapat terjadi karena ada anak-anak Tuhan terus senantiasa memberkati setiap kami Tuhan. Karena itu Bapa, biarlah Indonesia ini penuh kemuliaan Tuhan. Jauhkan dari segala kejahatan, jauhkan dari segala oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Biarlah yang terbaik dari surga mengalir atas bangsa kami, sehingga bangsa kami penuh kemuliaan nama Tuhan. Sebelum kami berpisah satu dengan lain, biarlah kami menerima doa berkat yang meneguhkan iman kami. Baiklah saudaraku, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari siapkan hatimu, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah segala berkat ini ke atasmu dari anugerah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. God bless.